Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan dari kelompok SGT 2 modul reproduksi tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan PTA tentang ovarium, tuba uterina, dan juga diameter pelvis. Sebelum kita mulai PTA, agar diberikan kelancaran, mari kita berdoa untuk mulai. Baik, berdoa telah selesai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ovarium. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, ovarium sendiri itu merupakan organ yang menghasilkan sel telur bagi perempuan. Nah, untuk ovarium sendiri itu terletak di fossa ovarica. Nah, ovarium itu memiliki 2 margo, 2 ekstremitas, dan juga 2 fasies. Nah, yang pertama itu 2 margo, yaitu margo mesovaricus ini yang saya telusuri, dan juga margo libera. Terus juga ada 2 ekstremitas, yaitu ekstremitas tubaria dan juga uterina. Terus juga ada 2 fasies, yaitu fasies medialis dan fasies lateralis yang tidak terlihat. Nah, di tuba uterina sendiri itu terdapat penggantung juga di ovarium sendiri itu terdapat pengandung juga, yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada ligamentum suspensorium ovarii, terus juga ada ligamentum ovarium propium, dan juga yang terakhir itu ada mesovarium. Nah, untuk ovarium sendiri itu mendapatkan vaskularisasi dari arteri ovarica yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Terus juga ada drainase venanya, yaitu vena ovarica yang nantinya membentuk anyaman menjadi plexus venosus ovarica. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tuba uterina. Nah, untuk tuba uterina sendiri dibagi menjadi 4 pars, yaitu pars uterina atau pars intramural, terus juga ada pars isthmus yang menyempit, terus pars ampula yang paling lebar, dan juga pars infundibulum. Nah, untuk yang pertama itu pars uterina atau pars intramural, yaitu letaknya berada di antara myometrium dengan cornu uteri. Terus untuk yang kedua itu ada pars isthmus. Nah, untuk pars isthmus sendiri itu letaknya dari cornu uteri sampai setinggi ekstremitas uterina ovarium. Itu yang isthmus. Terus pars ampula, yang ketiga itu ada pars ampula, yaitu yang paling lebar, yaitu biasanya itu tempat terjadinya fertilisasi, yang paling lebar. Terus yang terakhir itu ada pars infundibulum, yaitu terdapat rumbai-rumbai yang biasanya disebut fimbriae tuba uterina, yang fungsinya itu salah satunya untuk menangkap ovum yang dinamakan fimbriae ovum ovarica. Nah, di tuba uterina sendiri itu terdapat 2 lubang. Yang pertama itu yang bermuara ke uterus, yang biasanya disebut dengan ostium tuba uterina, dan juga ada satu lagi, yaitu ostium tuba abdominal, yang biasanya menandakan adanya hubungan tuba uterina dengan cavum peritoneum. Nah, di tuba uterina sendiri itu juga terdapat penggantung, yaitu ligamentum mesosalping. Nah, untuk vaskularisasi sendiri yaitu mendapatkan dari cabang arteri ovarica dan juga cabang dari arteri uterina yang nantinya bermuara ke plexus venosus uterina. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang diameter pelvis. Nah, diameter pelvis sendiri itu dibagi menjadi 2, interna dan eksterna. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang eksterna terlebih dahulu.
Ya, yang eksternal sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada intertorak intertrochanterica, yaitu yang saya telusuri ini diameter intertrochanterica yang saya telusuri ini. Terus juga yang kedua itu ada diameter intercristarum, ini yang saya telusuri. Terus juga ada interspinosum, yaitu di spina iliaca yang saya telusuri, dan juga anterior posterior externa, yaitu yang di gambar sini itu tidak ada. Di gambar sini itu tidak ada. Yang dari puncak processus spinosus vertebra saccharis 1 hingga ke facies anterior symphysis. Terus yang kedua saya akan jelaskan tentang diameter interna, diameter pelvis yang interna. Nah, diameter pelvis interna sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada pintu, diameter pintu anterior pinggul, diameter pintu tengah panggul, dan juga yang terakhir itu ada diameter bawah panggul. Nah, yang pertama yaitu diameter pintu atas panggul. Nah, yang pertama itu terdapat transversa, yang transversa yang saya telusuri ini. Terus juga ada diameter yang anterior posterior atau AP yang saya telusuri, dan yang juga yang terakhir itu terdapat yang oblik yang saya telusuri ini. Terus yang kedua itu yang diameter pintu tengah posterior, yang di gambar sini itu tidak ada, yaitu terdapat 2, ada antero posterior dan juga transversa. Terus selanjutnya saya yang terakhir itu ada yang pintu bawah panggul, yaitu kita yaitu terdapat 2, yaitu yang anterior posterior yang saya telusuri ini, dan juga yang transversa yang saya telusuri ini. Baik, itu yang bisa saya jelaskan pada PTA ini. Alhamdulillahirobbilalamin, PTA telah selesai. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.